Baik, saya akan melanjutkan pembahasan dari materi makalah kami, di mana saya akan membahas tentang feedback dalam pembelajaran. Pertanyaannya, apa sih feedback itu? Nah, feedback dalam bahasa Indonesia berarti umpan balik, yaitu sebuah cara yang dilakukan oleh pendidik, yaitu guru, untuk membantu peserta didiknya dalam memahami suatu pembelajaran dengan cara menanggapi hasil dari suatu pembelajaran yang telah disampaikan kepada peserta didik. Feedback adalah perilaku seorang guru untuk membantu peserta didiknya yang mengalami kesulitan dalam memahami pembelajaran yang telah dilakukan dengan cara menanggapi hasil kerja siswa sehingga siswa yang mengalami kesulitan tersebut bisa lebih menguasai materi yang telah disampaikan oleh guru. Hal ini dilakukan karena mengingat bahwa setiap siswa itu memiliki kemampuan yang berbeda-beda pada setiap orang dalam memahami suatu hal, baik itu pembelajaran yang diberikan oleh guru. Ada yang cepat, ada yang lambat dalam memahami materi yang disampaikan. Maka dari itu, umpan balik yang dilakukan oleh guru yaitu untuk memberikan penjelasan lagi terhadap kesalahan atau pemahaman yang kurang terhadap peserta didik dalam menyelesaikan tugas yang diberikan oleh guru, baik secara langsung maupun tidak langsung. Umpan balik merupakan koreksi terhadap jawaban-jawaban atas respons siswa dalam mengerjakan tes atau latihan atau pertanyaan-pertanyaan yang diberikan oleh guru dalam pembelajaran di kelas. Kemudian dapat kita simpulkan bahwa feedback atau umpan balik adalah suatu teknik atau cara yang dilakukan guru untuk mengembalikan hasil pekerjaan atau soal peserta didik yang diharapkan dengan begitu dapat memberikan motivasi kepada peserta didik sehingga peserta didik bisa melakukan perbaikan dan peningkatan prestasi belajar mereka. Oke, yang selanjutnya ada fungsi dari feedback. Ada beberapa fungsi dari feedback dalam pembelajaran di kelas. Yang pertama itu ada fungsi peringatan, fungsi perbaikan strategi, fungsi informasional, fungsi komunikasi, dan fungsi motivasi. Apa sih maksud fungsi-fungsi tadi? Oke, kita bahas satu persatu. Fungsi peringatan yaitu feedback dijadikan sebagai peringatan bagi siswa yang memperoleh nilai di bawah standar ketuntasan belajar, di mana ia harus berhati-hati karena tujuan pembelajaran yang dilakukan belum tercapai pada dirinya, sehingga dia bisa lebih giat lagi dalam melakukan pembelajaran, dalam melakukan belajar di kelas. Yang kedua, fungsi perbaikan strategi. Bagi siswa yang melakukan kesalahan dalam menjawab soal, umpan balik atau feedback dapat bermanfaat untuk memperbaiki strategi belajarnya, sehingga pada tes berikutnya diharapkan ia akan memperoleh hasil yang lebih baik lagi dari tes yang sebelumnya. Kemudian, fungsi informasional yaitu feedback merupakan informasi dari guru kepada siswa mengenai hasil belajar ulangan atau tes dan pemberitahuan mengenai jawaban yang benar atau yang salah. Dengan begitu ada informasi yang diberikan oleh guru kepada siswanya, mana sih jawaban yang benar, mana jawaban yang salah, sehingga siswa bisa memperbaiki, mengevaluasi dirinya lagi, sehingga pembelajaran yang di kedepannya lagi bisa lebih baik dari sebelumnya. Kemudian ada fungsi komunikasi. Fungsi komunikasi yaitu adanya feedback itu bisa memberikan komunikasi antara siswa dan guru terkait pembelajaran yang dilakukan. Contohnya, misalnya siswa mengikuti tes atau menjawab soal tentang pembelajaran yang telah diberikan oleh guru. Jadi, setelah siswa menjawab, guru itu memberikan feedback berupa memberikan penjelasan bahwa soal yang tadi salah, soal yang ini benar, seperti ini jawaban yang benar, seperti ini jawaban yang salah. Jadi dengan adanya pemberian informasi tadi, terbentuklah komunikasi antara siswa dan guru untuk meningkatkan pembelajaran yang dilakukan. Kemudian ada fungsi motivasi, di mana maksudnya adalah dengan adanya feedback ini, siswa dapat lebih terdorong untuk berusaha mencari jawaban yang benar,
untuk memperbaiki kesalahan dia dalam melakukan pembelajaran. Dengan begitu, adanya motivasi dia untuk bisa lebih belajar lebih giat lagi, sehingga dia bisa memperbaiki pemahamannya terkait pembelajaran yang diberikan oleh guru. Nah, ada beberapa prinsip-prinsip yang harus dipegang guru saat melakukan feedback terhadap peserta didiknya. Yang pertama itu ada umpan balik yang dilakukan harusnya fokus pada tugas-tugas tujuan pembelajaran dan bukan untuk membandingkan satu peserta didik dengan peserta didik yang lainnya. Maksudnya adalah umpan balik yang dilakukan itu benar-benar untuk meningkatkan atau menunjang hasil dari pembelajaran, untuk mencapai dari tujuan pembelajaran yang diharapkan, bukan untuk membandingkan satu siswa dengan siswa yang lain, siswa yang pintar dengan siswa yang kepintarannya di bawah dia lagi, bukan seperti itu. Kemudian yang kedua yaitu menggunakan bahasa verbal dan nonverbal dengan pesan yang baik dan positif kepada peserta didik mengenai kemampuan mereka. Nah, jadi saat kita melakukan feedback kepada peserta didik tadi, hendaknya kita menggunakan bahasa yang benar-benar positif, bahasa yang benar-benar tidak menyinggung peserta didik, sehingga dengan bahasa yang kita berikan kepada peserta didik berupa bahasa-bahasa yang baik tadi bisa memotivasinya untuk meningkatkan prestasi dan belajar yang telah dilakukan. Yang kemudian, peserta didik itu perlu diberikan kesempatan untuk melakukan peningkatan atas tugas dari perbaikan yang diberikan kepada mereka. Jadi, setelah kita melakukan feedback itu, kita memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk memperbaiki serta meningkatkan hasil belajar dia lebih baik lagi dari pembelajaran yang sebelumnya. Kemudian pembahasan yang selanjutnya yaitu tahapan feedback dalam pembelajaran di kelas. Menurut Roper, feedback atau umpan balik itu dapat dibedakan menjadi 4 tingkat. Yang pertama, tingkat ke-1 yaitu umpan balik berupa keterangan salah atau benar, di mana dalam hal ini bentuk kegiatannya adalah pelaksanaan tes atau kuis yang dilakukan pada pertemuan selanjutnya, yakni seminggu setelah pemberian materi kepada peserta didik, di mana pelaksanaan kuis atau tes ini bisa dilakukan selama 15 menit pertama sebelum memulai materi yang baru. Adapun bentuk pelaksanaan tes ini dapat dilakukan dengan lisan ataupun tulisan. Setelah selesai pelaksanaan tes tersebut, kemudian hasil tes akan diberikan kembali kepada peserta didik. Yang kemudian tingkat 2 dan tingkat 3, umpan balik atau feedback pada tingkat 2 ditambah pemberian jawaban yang benar serta penjelasannya. Pada pelaksanaan umpan balik di tingkat 2 dan tingkat 3 ini, guru dan peserta didik bersama-sama melakukan pembahasan terhadap hasil tes yang telah dilakukan. Guru mengoreksi, memberikan jawaban yang benar, dan menambahkan penjelasan terhadap materi tes tersebut. Di sisi lain, para peserta didik juga diberikan kesempatan untuk memperbaiki jawaban yang salah. Setelah itu, peserta didik diberikan penilaian terhadap hasil tes mereka masing-masing. Kemudian yang terakhir ada tingkat 4, di mana pada tingkat ini umpan balik atau feedback diberi pengajaran atau konsep tambahan untuk menguatkan. Maksudnya adalah pada tahap ini guru hendaknya melakukan penilaian terhadap pemahaman peserta didik mengenai materi yang telah disampaikan. Maka sangat penting untuk guru segera mengambil tindakan terhadap pemahaman peserta didik yang telah diberikan, dalam bentuk memberikan mereka ruang untuk berdiskusi, bertukar pendapat kepada temannya terkait pembelajaran yang telah dilakukan sebelumnya. Baik, sekian pembahasan dari kelompok kami. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.